Selamat pagi. Direkord. Ya, ini direcord ini. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke materi penyelidikan tanah. Kalau yang sebelumnya kan kita udah ke sondir ya. Nah, yang di sondir itu kan saya udah bilang yang kalian waktu itu salah ambil nilai JHP ya. Nah, ada beberapa yang salah. Udah kan ya saya kasih tahu hari Senin kemarin ya? Bacaannya itu. Ingat nggak? Hah? Ada. Nah, udah ya, betul saya kasih tahu. Nah, kemudian untuk hari ini kita lanjutkan ke pendidikan tanah lapangan nih, untuk yang SPT. SPT ini kepanjangannya Standar Penetration Test. Jadi uji penetrasi standar gitulah bahasa Indonesianya. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi setiap lapisan tanah. Kemudian yang kedua adalah mengetahui level dari muka air tanahnya. Yang ketiga, mengetahui karakteristik tanah atau nilai N dari SPT itu. Kemudian selama pengeboran ini, biasanya dilakukan pengambilan disturbed sampel atau disturbed sampel dan undisturbed sampel, atau sampel tanah terganggu dan tidak terganggu untuk diuji di laboratorium. Jadi kalau SPT ini dia lebih bisa mencapai kedalaman tanah yang lebih dalam daripada sondir. Kalau sondir kan kemarin terbatas cuma sampai 10 sampai 15 meter aja udah dalam kan itu. Biasanya cuma 5 meter malahan kan 5-7 meter. Tapi kalau SPT ini, boring SPT ini biasanya bisa sampai 60 meter sampai 80 meter itu masih bisa. Nah, jadi ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada uji penetrasi SPT. Yang pertama, tentu saja peralatannya itu harus lengkap dan layak pakai. Kemudian yang kedua, pengujian itu dilakukan di dalam lubang bor. Jadi nanti tanah itu dibor dulu, baru dilakukan pengujian SPT-nya, baru dilakukan pengambilan sampel seperti itu. Kemudian yang ketiga, interval pengujian ini dilakukan pada kedalaman antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Itu untuk lapisan tanah yang tidak seragam. Tetapi kalau lapisan tanah yang seragam, biasanya intervalnya setiap 4 meter. Nah, pada tanah yang berbutir halus atau tanah lempung, itu digunakan ujung split barrel-nya itu bentuknya konus terbuka atau open cone. Dan pada lapisan pasir dan kerikil itu digunakan ujung split barrel yang berbentuk konus tertutup atau closed cone. Karena kalau untuk tanah berbutir halus atau lempung, itu kan dia masih ada daya lekat antar partikel tanahnya. Jadi kalau menggunakan konus bentuk terbuka itu tanahnya tuh nggak ambiar gitu. Nah, sedangkan kalau untuk lapisan pasir kerikil itu kan butiran pasirnya itu lepas-lepas gitu, makanya digunakan ujung split barrel-nya bentuknya konus tertutup supaya nggak berjatuhan pasirnya. Kemudian yang kelima, contoh tanah di subsampel atau sampel tanah terganggu itu diambil dari split barrel sampler. Jadi alat untuk mengambil si sampel tanahnya itu disebut dengan split barrel sampler. Nah, kemudian sebelum pengujian dilakukan, dasar dari lubang bor itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika ada air tanah, itu harus catat. Jadi biasanya kalau pengujian SPT ini, misalnya kita ketemu muka air tanah di kedalaman 0,5 meter, minus 0,5 itu langsung harus dicatat seperti itu, atau minus 1 meter. Nah, itu harus dicatat. Biasanya langsung tahu sih kalau ada air tanahnya. Kemudian pipa untuk jalur palu itu harus berdiri tegak lurus untuk menghindari terjadinya gesekan antara palu dengan pipa. Kemudian tentu saja yang harus diperhatikan adalah formulir dari hasil pengujian SPT tersebut. Nah, cara melakukan pengujiannya yaitu yang pertama dilakukan pengujian pada setiap perubahan lapisan tanah atau pada interval tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu 1,5 sampai dengan 2 meter atau sesuai dari keperluan. Kemudian setelah itu kita tarik tali pengikat palu. Jadi ada tali pengikat tali gitu ya yang mengikat si hammer ini sampai pada tanda yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kira-kira tinggi jatuh si hammer ini sekitar 76 cm. Nah, ditarik sampai tinggi jatuh 76 cm, baru si tali itu dilepaskan sehingga palu itu jatuh bebas menimpa si penahan. Nah, nanti si penahan inilah yang akan menekan si pipa bor itu. Nah, kemudian kita ulangi langkah 2 dan 3 ini berkali-kali sampai mencapai penetrasi atau kedalaman bornya 15 cm. Nah, nanti kan kita tahu tuh jumlah pukulan atau tumbukan N yang terjadi pada 15 cm pertama. Nanti untuk mencapai 15 cm pertama itu kita pukul-pukul sampai dia mencapai 15 cm. Nanti ada diketahui jumlah pukulan tersebut. Nah, itu yang kita hitung.
Kemudian kita ulangi langkah 2, 3, 4, dan 5 sampai pada penetrasi 15 cm yang kedua dan ketiga. Kemudian baru kita catat jumlah pukulan pada setiap penetrasi 15 cm. Nah, nanti ada 15 cm pertama, dicatat berapa jumlah pukulannya, atau N1, kemudian baru 15 cm kedua, kita catat jumlah pukulan 15 cm keduanya, atau N2-nya, baru kita catat 15 cm ketiga, atau N3-nya. Nanti nilai jumlah pukulan pada 15 cm kedua dan 15 cm ketiga ini kita jumlahkan, nanti disebut dengan N2 plus N3. Nah, itu nanti berapa jumlahnya, dicatat di formulir formulir hasil pengujian itu. Nah, kalau untuk nilai N1 ini, atau 15 cm pertama tadi, itu tidak perlu dicatat ya, karena itu masih dianggap masih kayak sisa, masih kotor bekas pengeboran. Jadi masih belum murni hasil tumbukan begitu. Nah, nanti bila nilai N lebih besar daripada 50 pukulan, jadi artinya kalau misalnya dalam 15 cm itu sudah lebih dari 50 pukulan terjadi, artinya kan si tanah itu makin keras ya. Jadi makin keras suatu kondisi tanah di bawah permukaan tanah, makin keras pukulannya. Kayak kita mukul batu aja kan harus beberapa kali pukul sampai batu itu hancur kan. Jadi makin banyak nilai N-nya, makin keras si tanah tersebut, artinya sudah mencapai daya dukung tanah kerasnya. Nah, kemudian kita hentikan pengujian dan tambah pengujian sampai minimum 6 meter. Jadi ingin tahu lagi apakah memang sudah mencapai tanah keras kah atau belum, itu kita uji lagi sampai kita tambah sampai 6 meter lagi. Nah, baru kita catat jumlah pukulan pada setiap penetrasi 5 cm untuk jenis batuan. Nah, ini biasanya contoh palu yang digunakan dalam pengujian SPT. Di sini ada tiga jenis palu. Yang pertama di sini palu donat, karena dia bentuknya bulat, ada lubangnya gitu ya, kayak donat. Ini palu donat atau donat hammer. Ini yang paling sederhana biasanya. Nah, ini kabel untuk menaikkan dan menurunkan bebannya. Nanti ini ditarik, baru dijatuhkan sampai si beban ini menimpa si batang penahan. Nah, yang kedua di sini ada palu pengaman atau safety hammer. Di sini lebih canggih sedikit daripada yang palu donat. Nah, dia ada batang bornya, juga dihubungkan dengan si sampler, di sini ada dudukan besinya, kemudian ada lubang udaranya. Nah, yang ketiga ini yang bisa dibilang yang paling canggih gitu ya, di antara tiga ini. Nah, ini ada palu otomatis atau automatic hammer. Di sini ada kabel, di sini pakai mesin gitu. Ada kabel untuk memukul beban. Kemudian ada lubang udara. Nah, beban yang standar digunakan untuk palu otomatis di sini adalah 63,5 kg. Nah, di sini juga ada alat penggerak otomatiknya. Dan ada landasan di bawahnya. Nah, tadi adalah alat contoh palunya. Kemudian selanjutnya ini adalah alat boring dan sampingnya. Jadi ini yang gambar yang paling kanan ini adalah alat untuk mengambil si sampel tanahnya. Di sini ada dua jenis alat sampling. Yang pertama yang single tube core barrel, dan yang kedua adalah double tube core barrel. Kalau single tube ini perbedaannya hanya di dinding barrelnya aja. Kalau di sini cuma satu lapis, yaitu cuma ada core barrelnya. Tetapi kalau yang double tube ini, di sini ada inner barrel dan juga outer barrel. Jadi ada dua lapis barrel seperti itu. Nah, tadi kan saya jelaskan kalau ada yang namanya 15 cm pertama, 15 cm kedua, dan juga 15 cm ketiga. Itu gambarnya seperti ini. Jadi di sini kita punya alat SPT, di mana di sini ada palu, beratnya tadi 63,5, ini udah standar ya untuk palu otomatiknya. Kemudian dijatuhkan secara terus-menerus, di mana tinggi jatuhnya di sini juga udah standar, yaitu 76 cm atau 0,76 meter. Nah, nanti baru menumbuk ke landasan besi dan juga masuk ke lubang bornya. Nanti si palu ini akan menumbuk lubang bor sampai menumbuk ke 15 cm pertama. Nah, ini tahap pertamanya. Gambar yang sebelahnya ya, yang kedua ini. Nah, ini tahap pertama, ini adalah 15 cm pertama, jadi nanti ditumbuk buk-buk seperti itu sampai tercapai 15 cm pertama. Nah, kemudian tumbuk lagi sampai mencapai 15 cm kedua, tadinya adalah N2-nya di sini. Nah, nanti dibaca berapa jumlah pukulan terjadi sampai mencapai kedalaman 15 cm kedua ini.
Baru setelah itu dilakukan penumbukan lagi sampai terbaca kedalaman di 15 cm ketiga. Nah, nanti jumlah dari 15 cm kedua dan ketiga ini atau N2 plus N3 ini itulah yang disebut dengan nilai N-nya, nilai N dari si SPT ini atau jumlah pikulan untuk penetrasi sampel 300 mm. Nah, jadi kan 15 cm kedua tambah 15 cm ketiga itu 30 cm. Nah, itu dijumlahkan seperti itu. Sampai sini paham cara pengerjaan alat SPT-nya, cara membaca nilai N-nya? Atau ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh formulir dari pengujian SPT. Nah, biasanya kalau tabel ini, yang paling kiri ini, biasanya di sini ada keterangan borehole-nya berapa, kemudian diawali pada tanggal berapa, diakhiri tanggal berapa, kemudian kedalaman dari lubang bornya, kemudian GWL ini adalah groundwater level, yaitu kedalaman muka airnya di minus berapa. Nah, ada juga yang menambahkan di sini adalah koordinat dari si koordinat dari si titik bor itu. Jadi koordinatnya adalah arah derajatnya seperti itu. Kemudian di sini ada operator-operator yang melaksanakan pengeboran, kemudian dicek oleh siapa seperti itu. Nah, lalu di sini ada kedalaman. Jadi kedalaman di sini bisa dilihat kedalaman 0 sampai dengan di sini 38 meter. Nah, kemudian ketebalannya, ketebalan sampel yang diambil di sini adalah untuk setiap interval 2,5 begitu ya, 1,5 jenis tanahnya. Baru di sini adalah gambaran simbol dari si lapisan tanah tersebut. Jadi kalau pasir simbolnya seperti apa, lempung seperti apa, begitu. Nah, kemudian ini ada deskripsi dari material tanah atau batuannya. Jadi misalnya si lempung ini di kedalaman sekian sampai sekian, warnanya warna apa, kemudian plastisitasnya tinggi atau rendah, dan kepadatannya seperti apa. Nanti dijelaskan di deskripsi ini. Baru kemudian ini adalah lambang dari sampel yang diambil, apakah dia disturbed atau undisturbed. Nah, kemudian di kedalaman berapa sih sampel itu diambil, ditulis di kolom sebelahnya ini. Baru yang ini, di sini ada N1, N2, dan N3. Nah, N1, N2, N3 ini, tadi di sini N1 dibaca berapa pikulan, tetapi yang dihitung itu adalah nilai N2 dan N3. Jadi, di sini kelihatan nggak ya? Saya zoom aja. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang kedalaman 0 sampai 2 meter, ini nilai N-nya adalah 5, N2-nya 5, kemudian N3-nya adalah 8. Sehingga kalau dijumlahkan 5 tambah 8 adalah 13. Jadi bacaan SPT untuk kedalaman 0 sampai 2 tadi adalah 13 gitu. Jadi digambarkan di diagram sini, di batang diagramnya, kira-kira 13 itu di sini. Nah, ini masih tanah lunak berarti ya kalau 13 ini. Kemudian sampai kedalaman sekitar 38 dia sudah mencapai lebih dari 50 nih. Jadi nilai N2 dan N3-nya di sini bisa dilihat sudah 54, artinya ini sudah mencapai kedalaman tanah keras gitu. Nah, kalau seperti ini uji SPT-nya biasanya sudah bisa dihentikan. Nah, nanti baru diambil si sampel tanahnya. Di sini kalau undisturbed itu biasanya diletakkan di tabung pipa seperti ini, nanti di bagian kiri dan kanan itu ditutup dengan lilin. Tetapi kalau sampel yang disturbed atau sampel terganggu, itu biasanya hanya diletakkan di box seperti ini saja, nggak perlu di pipa seperti ini ya, karena kalau sampel terganggu ini kita hanya tidak perlu kondisi tanah asli, tapi kalau undisturbed kita perlu uji di laboratorium itu dengan kondisi tanah asli, jadi tidak boleh sampelnya ini hancur gitu. Nah, selanjutnya biasanya kalau dari hasil SPT itu kita bisa, selain kita pakai buat perhitungan daya dukung, kita juga bisa gambarkan soil profile atau kondisi stratigrafi dari tanahnya. Jadi kita hubungkan beberapa titik bor dari yang berdekatan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya ini kayak gini ya, kita punya 3 titik bor, ini jaraknya tidak boleh jauh, harus yang kita ambil yang paling yang dekat-dekat aja. Baru mungkin dekat itu sekitar 5 meter, bukan 10 meter atau 15 meter seperti itu. Nah, itu bisa kita bikin stratigrafi tanahnya. Jadi kita gambarkan kondisi gambaran
lapisan tanah yang ada di lapangan gitu dari hasil data ini tadi, karena kita kan tahu kan dari sampel tadi kita tahu jenis tanahnya apa, baru kita bikin ke soil profile seperti ini. Nanti dari hasil SPT-nya itu kita tentukan apakah dia medium ataukah dia kaku seperti itu. Nanti juga bisa kita tahu berapa level dari muka air tanahnya, apakah di minus kayak gini kan minus 3,5, terus kemudian di bor yang sebelah sana ternyata minus 5, baru kita hubungkan kayak gitu. Nah, kemudian di hasil SPT ini kita perlu melakukan koreksi dari hasil uji penetrasinya. Jadi nilai angka yang tertera di bacaan SPT itu sebenarnya harus kita koreksi karena dalam uji SPT ini pengujian ini sangat bergantung kepada alat yang digunakan dan operator dari pelaksana uji. Nah, mungkin aja operatornya entah dia capek atau bagaimana, jadi tidak maksimal dalam menarik si alat hammernya. Nah, faktor penting adalah efisiensi tenaga dari sistem yang digunakan. Secara teoritis, tenaga sistem jatuh bebas dengan massa dan tinggi jatuh tertentu adalah 48 kg/meter. Tetapi, besar tenaga sebenarnya itu lebih kecil karena pengaruh friksi dan juga eksentrifugas beban. Jadi, ketika ditumbuk itu mungkin aja si palunya itu nggak benar-benar pas di tengah si alat si alat bornya gitu. Mungkin agak ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, inilah yang harus kita koreksi supaya nilai M-nya itu benar-benar mendekati kondisi real gitu. Adapun koreksi hasil uji SPT adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau untuk donat dan safety hammer, biasanya koreksinya itu adalah berkisar antara 30% sampai 80%. Tetapi diambil rata-ratanya adalah 60%. Sedangkan untuk automatic hammer, biasanya 80% sampai 100%. Nah, karena biasanya itu di lapangan itu menggunakan koreksinya 60%, jadi di sini kita pakai N60, yang dimana artinya adalah efisiensi 60%, 60% alatnya, itu didapatkan dari nilai NM di sini. Nilai NM-nya adalah nilai N yang terukur di lapangan, baru kita kalikan dengan efisiensinya. Efisiensi yang terukurnya baru kita bagi dengan 60. Nah, nilai efisiensi itu berbeda-beda ya. Ini faktor koreksi NSPT lapangan sesuai dengan metode pelaksanaan tesnya. Ini di berbagai negara, ada Jepang, Amerika, Argentina, dan Cina, dengan berbagai tipe hammernya. Nah, di sini bisa dilihat faktor koreksinya untuk 60% energi, itu biasanya di bawah 2 sih, di bawah 2, jadi kisaran antara 0, sekian sampai 1, sekian aja, nggak sampai 2. Nah, di sini bisa lihat ada berbagai variasi, tetapi harga nilai N untuk tinggi jatuh atau free fall itu tidak perlu dikoreksi karena sudah menjadi standar. Yang free fall seperti ini ya. Kemudian harga N drop, N valid harus dikalikan dengan 0,7. Kayak gini tadi, nah kalikan 0,7. Mungkin tiap negara beda-beda, tapi ini contoh dari negara luar yang biasa digunakan tipe hammernya, yaitu ada donat dan juga safety hammer. Nah, kemudian kita juga bisa perkirakan kepadatan dan juga relative density atau DR dari jenis tanah tersebut dari hasil SPT-nya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai data itu, tetapi ternyata kita masih harus tunggu uji lab-nya, misalnya masih lama gitu ya, masih kan uji lab kan nggak bisa sebentar, harus lama. Nah, kita bisa pakai berbagai korelasi dari berbagai literatur. Nah, ini contohnya kayak gini, misalnya kita mau mencari kepadatan dan juga relative density dari SPT, ini dari Gibbs dan Holt. Nah, kalau di sini bisa dilihat, misalnya nilai SPT-nya itu kurang dari 4, artinya kurang dari 4 pembukaan tadi, maka itu masuk kepadatannya masih sangat lepas. Ini untuk tanah pasir ya, jadi kalau pasir biasanya kan pakai lepas, lepas, padat kayak gitu. Tapi kalau lempung kan biasanya pakai lunak, keras kayak gitu, lempung lunak, lempung keras. Sedangkan kalau pasir pakai pasir lepas, pasir padat kayak gitu. Nah, kalau pasir biasanya pakainya very loose atau sangat lepas, di mana relative density-nya kurang dari 15%. Nah, sedangkan
untuk NSPT yang makin besar ini, lebih dari 50, biasanya relativity-nya udah berkisar dari 85 sampai 100%. Nah, ini kalau kayak gini berarti kepadatannya sudah sangat padat atau very dense. Nah, kemudian korelasi dengan sudut geser dalam. Kalau di sini saya menggunakan dari Peck, Hansen, dan Tomburn pada tahun 1993 yang mempublikasikan hubungan nilai SPT dengan kepadatan relatif dan juga perkiraan sudut geser. Nah, jika pasir tersebut mengalami overkonsolidasi, maka nilai NSPT tersebut perlu dikoreksi. Nah, ini yang paling kiri, ini adalah N dalam 60% atau nilai N yang sudah dikoreksi 60%. Baru kita punya di sini adalah sudut gesernya, yang bawah ini adalah sudut geser. Baru yang atas ini adalah nilai relative density. Nah, ini ada 3 garis seperti ini. Ini garis MC. Kemudian ini yang mengalami OCR-nya 3. Nah, ini yang mengalami OCR-nya adalah 10. Kalau misalnya dia ada 1 atau 2, berarti kan di atas ini, di atas 3 ini. Tetapi kalau misalnya nilai OCR-nya antara 4 sampai 9, berarti di antara 3 sampai 10 ini ya garisnya. Tapi di sini nggak digambar, nggak ditulis. Nah, dari sini kita bisa tarik ke kanan. Bisa kita sudah punya nilai NCT-nya, kita tarik ke kanan. Apakah di NC, baru kita tarik, kalau misalnya NC, kita tarik ke garis yang NC ini. Nah, baru di sini kita dapat nilai si sudut gesernya dan juga relative density-nya. Nah, kemudian korelasi nilai NSPT dengan undershift tank untuk lempung atau nilai CU. Nah, yang paling kiri ini adalah nilai CU-nya dalam kilonewton per meter persegi. Kemudian di bawah ini adalah nilai SPT-nya untuk pukulan per 300 mm atau 30 cm tadi. Ini nilainya antara 0 sampai 60. Nah, kalau misalnya kita punya rentang jenis tanah, misalnya apakah dia masuk CH, CL atau SCML seperti ini, baru kita bisa tarik ya SPT-nya. Kalau misalnya dia masuk ke rentangnya CH, berarti areanya di sini. Nah, baru kita, ini di bawah dulu kita tarik ke atas. Nah, baru kita bisa tarik ke kiri, maka dapatkan nilai CU-nya. Tapi harus tahu dulu situasi tanahnya itu, baru kita bisa tentukan CU-nya. Nah, kalau SPT saya rasa materinya seperti ini aja. Nah, kalau misalnya untuk menghitung daya dukung fondasi dari SPT itu bisa, tapi di sini belum saya berikan persamaannya. Sebenarnya kurang lebih aja sama sondir kemarin ya. Cuman rumusnya bukan pakai, sama-sama pakai Merhop sih ada sih, tapi belum, nanti aja saya kasih ya. Mungkin tugasnya untuk yang hari ini, saya nanti kasih kalian data SPT ada 3 titik gitu, terus nanti saya minta kalian membuat soil profile tanah seperti ini. Jadi ada 3, nanti terserah kalian mau pakai pensil dan di warna biasa juga boleh, tapi kalau misalnya kalian bisa pakai software gitu juga bisa, misalnya AutoCAD ya itu nggak apa-apa gitu, terserah kalian aja, yang penting rapi kalau saya. Sampai sini yang ditanyakan. Bisa diulang Bu cara bacanya itu. Yang mana itu? Cara membaca. Ini Bu cara baca. Ya, oh ya. slide sebelumnya Bu. Yang ini ya? Ya, nah, tadi kan kita tahu kalau SPT ini yang dibaca adalah hasil bacaan 15 cm kedua dan juga 15 cm ketiga. Jadi nanti kalau misalnya di 15 cm kedua ini kita tumbuk si tanahnya itu, kita tekankan, kita tumbuk seperti ini, nanti terbaca berapa banyak tumbukan yang terjadi sampai dia mencapai 15 cm yang kedua ini. Jadi kan tebalnya 15 cm, nanti akan terbaca berapa tumbukan gitu sampai mencapai 15 cm kedua ini. Baru nanti setelah 15 cm kedua tercapai, kita lanjutkan ke 15 cm ketiga. Nah, 15 cm ketiga ini nanti akan diketahui juga berapa banyak pukulan di 15 cm ketiga. Nanti yang 15 cm kedua dan ketiga ini dijumlahkan jumlah pukulannya. Jadi misal ya, di 15 cm kedua ini terjadi, misalnya kayak di grafik ini. Nah, untuk yang ini kan,
Nah, 15 cm kedua tadi misalnya 5 pukulan yang terjadi gitu. Kemudian di 15 cm ketiga itu 8 pukulan. Nah, 5 tambah 8 ini yang kita jumlahkan untuk bacaan SPT-nya. Jadi bacaan SPT-nya itu 13 berarti. Kalau yang N1 ini atau jumlah pukulan 15 cm pertama itu tidak perlu diperhitungkan karena dianggap kayak dia baru masuk ke dalam tanahnya. Jadi baru mau kayak kotor masih hasil pengeboran. Karena dia kan dia sambil ngebor gitu loh, si alat ini sambil ngebor. Nah, itu dianggap kalau 15 cm pertama itu masih masih alatnya itu masih dalam kondisi ngebor sebenarnya, bukan bukan apa bukan benar-benar real hasil tumbukan bacaannya gitu. Terus kalau ada tumbukan keempat, berarti tumbukan keempat Gimana ditambah sama tumbukan. Kalau ada tumbukan keempat, berarti tumbukan keempat ditambah tumbukan ketiga. Tumbukan keempat. Oh, enggak. Jadi misalnya kayak gini ya. Jadi sebenarnya kalau SPT ini kan nah, misalnya kayak gini. Misalnya kayak gini ya. Misalnya kita udah membor nih kedalaman misalnya 10 meter ya. 10 meter nih misalnya kan kita 10 meter, berarti kita bor di 15 cm pertama berarti 10 meter 15 cm kan yang pertama. Nah, kemudian kita bor yang kedua berarti udah masuk 15 cm kedua. Artinya kan ini udah 15 tambah 15 berarti udah 30. Kemudian yang ketiga lagi 15 cm lagi berarti kan udah 45 cm ya. Berarti 10 meter 45 cm. Nah, nanti yang keempat itu dianggap diulang lagi kayak tahap 1. Jadi nanti cuma 3 tahap ini aja. Jadi yang setelah ini selesai 15 cm ketiga kita ulang lagi kayak tahap pertama ke N1 lagi, tapi N1-nya tidak dihitung. Nanti setelah masuk yang kayak tahap pertama ini baru yang dihitung lagi yang N2-nya aja. Jadi balik lagi kayak tahap pertama caranya. Oh gitu. Tapi tanahnya tetap semakin dalam nih yang dibaca nih. Tapi caranya di tempat yang sama, kamu? Di lubang yang sama, masih di lubang yang sama. Masih di lubang yang sama sampai mencapai kedalaman tanah kerasnya. Bu, Ya. Pengujian SPT itu dia cuma ada 3 pukulan aja ya? Bukan 3 pukulan, gimana ya? 3 tahapan bacaan nilai F. F. Aja cara gitu. Kalau pukulannya itu bervariasi nilainya. Jadi kalau di tabel ini kan kalian lihat ada misalnya kayak di kedalaman berapa ya? Ini 28 ya. 28. Biasanya kalau di lapangan tuh berapa, Bu? Oh, tergantung jenis tanahnya. Jadi kalau misalnya makin keras tanahnya, pukulannya makin banyak. Oh, gitu. Jadi kayak misalnya kalian anggapannya, kebayang nggak batu gitu kan? Batu kan keras tuh. Nah, berarti melewati kan berapa tahap makin dipukul kan harus makin banyak pukulan supaya sampai batu itu hancur gitu kan. Jadi makin keras tumbukannya, berarti makin keras di tanah itu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dalam 15 cm itu misalnya cuma 1 pukulan, brot gitu kan, udah tercapai 15 cm, berarti kan dia lunak sekali kan. Nah gitu. Itu kenapa grafiknya bisa naik turun? Kenapa? Grafiknya bisa naik turun. Karena tergantung kondisi tanahnya beda. Mungkin kayak gini ya, misalnya di sini nih kedalaman berapa nih? 18 ya nih. 18 ke kanan, di sini kan lihat kalian 54 kan ini. Nah, 54. Mungkin di bawah lapisan 54 ini tanahnya ternyata tidak terlalu keras lagi gitu. Jadi kan kondisi tanah itu per lapisan aja tuh udah beda banget gitu. Nggak seragam, misalnya dari paling atas ternyata harus membesar gitu tuh nggak juga. Bisa aja mungkin di sini ada lensa. Kalau lensa kan itu lapisan yang kayak keras, padahal ternyata di bawahnya itu masih lunak gitu, di lapisan bawahnya. Nah, itu bisa aja lensa. Kayak gitu. Jadi makanya di sini nggak mesti bacanya itu kayak harus naik-naik makin besar terus gitu, enggak. Jadi bisa aja nanti dia mengecil lagi, ketemu yang lebih lunak lagi, baru makanya tadi kan dibilang kalau dia udah ketemu 50, lebih dari 50, lanjutkan lagi tuh sampai 6 meter ke bawah. Nah, 6 meter ke bawah supaya benar-benar yakin kalau itu tuh bukan lensa gitu. Memang di situ udah keras sampai ke lapisan yang paling bawahnya. Karena tadi kan di sini nih kayak yang 54 ini kan pas diuji lagi ternyata dia
ke 47 pukulannya. Baru diuji lagi 50, terus turun lagi 46, 43. Ternyata kan belum tanah keras berarti kan. Nah, makanya dilanjutkan sampai ketemu yang benar-benar sudah tanah keras, ini udah 58, terus dites lagi 54, terus tes lagi masih 54. Oh iya, berarti udah masuk ke dalam tanah keras kayak gitu. Nah, nanti tugasnya saya kasih kalian ada 3 titik bor. Nah, nanti kalian bikin kayak gini ya. Saya sih nggak mau menyusahkan sebenarnya. Yang penting tuh kalian rapi aja di kertas gitu. Kalian bikin pakai pensil dulu, baru kalian hubungkan per lapisan tanahnya. Jadi tapi misalnya kayak gini. Misalnya nanti di lapisan titik bor 1 itu ada tanah lempung misalnya kan, ternyata di titik yang sebelahnya itu nggak ada. Nah, itu bisa aja kalian kalian nggak usah sambung kayak panjang kayak gini, tapi bisa aja mungkin di sini berbelok kayak gini. Ke bawah. Jadi cuma di lapisan itu aja yang ada lempungnya gitu. Lapisan sebelahnya mungkin nggak ada gitu. Tapi tetap harus tanahnya harus kalau bisa ya disambungkan lah biar Beda-beda tipis lah, Bu. ya kayak gini lah gambarannya ya. Berarti dia jangan jauh-jauh beda ya, Bu, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Harusnya sih nggak jauh-jauh sih, harusnya ya. Tapi kalau emang jauh ya berarti dibikin aja di sebelahnya, berarti nggak usah ada tanah itu gitu. Berarti pukulannya, Bu, kekerasan tanahnya nanti. Kalau yang nanti saya kasih itu tugasnya itu nggak kayak nilai N-nya itu nggak harus nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Paling kalian bikin aja kayak gini. Nah, ini kan nih kalau nilai N ini sebenarnya kan untuk mencari daya dukung tanah buat perhitungan pondasi sebenarnya. Nah, tapi nanti saya kalian untuk menghitung pondasi, tapi saya minta kalian bikin soal profil tanahnya aja dari dari bacaan ini, deskripsi tanahnya nih. Jadi di sini nanti ada keterangan apakah tanah itu pasir, apakah lempung, dengan kepadatannya tinggi, kepadatannya sedang, kayak gitu. Cara bacanya gimana? Gimana? Cara bacanya Ada. Nanti saya kasih ya di ini. Kalau yang di kiri itu jenis tanahnya nggak, Bu? Yang mana itu? Bentar. Yang dari gambar tuh. Yang kiri ini ya? Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Slide 9. Oh, ini. Ini sebenarnya bukan dari hasil bor ini ya. Ini saya ngambil dari file yang lain gitu. Jadi bukan hasil dari bacaan titik bor ini. Ini contoh aja. Tapi yang di kiri itu tipe tanahnya, Bu ya? Mana itu? Kiri ini ya? Iya. Nah, Yang di bagian nanti, kalau yang biru-biru itu kan pukulannya. Oh, yang kotak-kotak panjang ini. Nah, biru ini ya pukulannya, jumlah pukulan. Kalau yang di kirinya tipe tanahnya. Kalau yang di kiri yang ini, Oh, ini kedalaman tanahnya. Ini kan 0 sampai 5, 10, 15, 20, 25 sampai berapa nih ya? 40 ini, 40. Nanti baru sebelah ini hasil pukulan bacaan SPT-nya. Nanti kalian tulis jenis tanahnya itu misalnya kayak gini, kayak lempung, lunak sampai sedang, bawahnya lunak sampai sedang. Terus bawahnya misalnya jenis tanahnya lain lagi, kalian kasih aja warna yang berbeda gitu, atau diarsir kah atau gimana. Di sini kan sandy clay atau lempung kepasiran, dengan konsistensinya misalnya kaku gitu, baru tulis konsistensinya kaku, kayak gitu aja. Nah, ini nanti gunanya kalau misalnya kalian, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini nanti gunanya kalau misalnya kalian punya data SPT, itu lebih gampang dalam mengerjakan, dalam mengetahui kondisi tanah yang ada di lapangan itu. Jadi, lebih terbaca lah secara keseluruhan. Soalnya kalau biasanya kalau lihat satu titik kayak gini, agak susah gitu, pengen tahu kondisi realnya. Jadi, lebih gampang. Terus biasanya dibikin kayak gini. Tapi jaraknya harus berdekatan ya, jarak